kita secara khusus pemerintah Batam, bagaimana perhatian mereka terhadap adanya remaja Masjid Agung Batam ini? Perhatian dari pemerintah, nah karena kebetulan juga ya, karena Pak Rudi lah kan jabatan tertinggi di Pemko, nah, itu kebetulan pembina kita juga. Nah jadi kemarin pada saat pelantikan itu beliau hadir. Nah, jadi itu bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Hijriah ya. Ya, itu Ustadz Kandung juga hari pada saat itu, Ustadz Riza dan Pak Rudi juga hadir. Jadi ya menyaksikan lah kita remaja masjid yang akan menyebarkan dakwah di Masjid Agung Batam langsung disaksikan oleh wali kota. Jadi dari sana pun juga kita merasa bahwa kita ini dianggap ada loh oleh pemerintah, bahwasanya kita bukan cuma remaja biasa yang cuman bisa disuruh-suruh, tapi kita juga ada hak untuk dimuliakan lah oleh mereka gitu. Bolehlah sekalian kesannya terhadap apa yang dilakukan pemerintah kota nih. Jadi kesannya itu luar biasa bagi kami selaku remaja masjid yang dihadir langsung oleh pihak wali kota, dan harapannya untuk kedepannya remaja Masjid Agung Batam ini lebih dilirik lah oleh pemerintah untuk ya paling tidak kan sekarang masjid kita lagi direnovasi nih. Nah jadi itu kami tidak bicara ini kendala, tapi kami jadikan ini sebagai semangat lah bagi kami. Perjuangan meskipun masjidnya lagi dirobohkan, semangatnya tidak boleh dirobohkan. Nah, itu dia. Somat juga pernah mengatakan sebenarnya ini hadis juga kan. Sab'atun yuzillahumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan pada akhir kelak yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Pada saat itu cuma ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya yang mendapat naungan tersebut ada 2 di antaranya. Yang pertama pemuda yang tumbuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, jadi inilah yang menjadi landasan kami juga bagaimana untuk bisa tetap terus berdakwah di masjid. Sebenarnya yang masuk ke dalam remaja Masjid Agung Batam, karena ini organisasi Islam dan organisasi dakwah, yang masuk ke dalam remaja Masjid Agung Batam ataupun RMAB tidak sepenuhnya harus orang-orang yang sudah baik. Karena tujuan dari RMAB di Open Recruitment adalah sebagai wadah bagi mereka untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karena RMAB adalah bukan tempat untuk orang baik, tapi tempat untuk orang berubah menjadi lebih baik. Jadi semua boleh bebas, semua boleh masuk. Itu salah satu kuliah rapat. Ya, itu endingnya sih. Jadi kenapa bisa ya ada di media, terus pada saat mungkin di media itu terlihat sedang berorasi di mobil komando atau sedang bikin goncangan orasi atau segala macamnya, itu di luar daripada dugaan saya pribadi ya. Maksudnya ke Batam pun juga nggak tahu ujuk-ujuk bisa langsung demo pemerintah itu. Kayak memang Allah mau takdirkan bahwasanya kamu penyambung lidah masyarakat pada saat itu gitu kan. Itu motivasi yang besar dalam diri sehingga. Jadi pada awalnya diajak dulu kan sama senior. Nah, kita ada senior juga. Awalnya pada saat demo pertama kali kami demo di Batam tuh demo KPK. Jadi pada saat itu KPK mau dibekukan. Jadi seluruh mahasiswa di Batam, khususnya kita di kampus, itu ada konsolidasi akbar dan mengajak semua mahasiswa untuk turun ke jalan melawan ketidakadilan ya. Jadi kita menyampaikan aspirasi masyarakat bahwasanya banyak loh masyarakat yang tidak sepakat dan tidak setuju dengan presiden 3 periode. Nah, dan pada puncaknya lagi itu pada aksi BBM. Jadi pada saat itu BBM naik serentak seluruh Indonesia, itu juga puncaknya kemarahan mahasiswa bahwasanya seluruh masyarakat aliansi mahasiswa, buruh, ojol pada saat itu turun ke jalan. Dan kita juga di Batam melakukan aksi dari daerah sampai ke pusat di Jakarta juga melakukan aksi. Nah, jadi kata Wiji Tukul, apabila usul ditolak tanpa ditindang, kritik dilarang, suara dibungkam, hanya ada satu kata, lawan. Keagamaan ya, mungkin teman-teman melihat saya di luar sana berdakwah, berproses dalam bidang keagamaan dan di mana-mana ya dapat panggung dalam menyampaikan atau terjun ke lapangan. Itu sebenarnya salah satu bagian dari proses belajar saya. Jadi bukan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, saya bukan orang baik, tapi hanya untuk orang yang berubah menjadi lebih baik lagi. Karena memang latar belakang keluarga ya kakek itu imam masjid,
kakek imam masjid di salah satu musola, nenek sebagai guru ngaji. Nah, saya dibesarkan dan dididik oleh nenek dan kakek saya. Dan salah satunya itu memang sampai sekarang dari didikan nenek dan kakek. Sehingga sekarang mengabdi juga ada Jamal Yanda Saputra sebagai seorang pendidik juga sekarang. Baik, alhamdulillah sekarang pendidik ya, supaya saya sampaikan. Sekarang sibukan kerja sebagai pendidik di salah satu sekolah di swasta, guru SD, guru tahfiz dan guru agama. Tahfiz dan guru agama. Ya, alhamdulillah. Kawan-kawan mencoba suatu hal dan gagal, maka teruslah berusaha. Karena kami mengingat pesan Buya Hamka, beliau pernah mengatakan, jangan takut jatuh, karena orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah melangkahlah yang tidak pernah gagal. Jangan takut salah, karena dari kesalahan yang pertama, kita bisa mengambil ibrah atau hikmah untuk melakukan percobaan yang kedua. Nah, jadi ulama pernah mengatakan subbalul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi kawan-kawan semua paling tidak jika tidak bisa memimpin orang lain, paling tidak bisa memimpin diri sendiri. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa datang. Jamal, Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang orang lain pikir aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Dan bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal.